Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita senantiasa bisa mengerjakan kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua sehingga kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan kitab Tauhid, di mana kita sudah menjelaskan tentang makna tauhid di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada firman Allah Ta'ala yang dibawakan oleh Syekh dalam kitab ini, surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan Rabbmu mewajibkan kepadamu agar janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah yang utama bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi seluruh umat manusia. Itu perintah yang paling utama adalah agar kita tidaklah beribadah kecuali kepada Allah. Artinya hanya Allah satu-satunya yang kita ibadahi, dan tidak ada selain Allah yang kita ibadahi. Dan ibadah di sini adalah ketundukan, ketaatan, dan melakukan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah satu-satunya yang kita taati, yang kita ikuti perintahnya. Apabila ada selain Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita dengan suatu perintah yang misihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Tidak boleh bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Baik itu yang memerintahkan orang tua kita ataukah orang lain, apabila bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Di mana Rasulullah SAW juga bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita ibadahi. Yang seluruh ketaatan kita, seluruh amalan kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala juga perintahkan di dalam surat Al-An'am ayat 162, di mana Allah Taala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya ibadahku, salatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dipergunakan untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Ini ibadah. Ya. Jadi ibadah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah.
Bukan cuma sekedar menjalankan perintahnya, tapi juga meninggalkan larangannya, itu juga ibadah. Karena itulah ketaatan. Bahkan kalau kita tidak meninggalkan larangan Allah, ya kita bermaksiat kepada Allah, terancam dapatkan adab di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan surat Al-Jin, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam." Barang siapa yang bermaksiat, tidak mentaati, tidak mengikuti perintah Allah, maka bagian neraka jahanam. Atau tidak meninggalkan larangan Allah, ya maka ini bermaksiat, kemaksiatan. Maksiat adalah tidak taat. Allah perintahkan tapi kita tidak laksanakan. Allah larang tapi malah kita langgar. Ini kemaksiatan. Ya, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, baginya neraka jahanam. Alhamdulillah. Jadi diingat bahwasanya ibadah itu bukan cuma sekedar mengerjakan perintah, mengerjakan sholat, puasa, zakat. Jadi ibadah itu luas. Ya, ibadah itu menggunakan semua apa yang Allah berikan pada kita dari kenikmatan, berupa badan kita, semua panca indera kita, mata kita, pendengaran kita, tangan kita, lisan kita, itu harus sesuai dengan syariat Allah. Nggak boleh bermaksiat. Nggak boleh kita gunakan mata kita untuk melihat maksiat, melihat aurat wanita misalnya, na'udzubillah. Nggak boleh. Ya, kita pergunakan sesuai dengan syariat Allah, ini ibadah. Meninggalkan kemaksiatan, menjaga mata kita dari niatnya maksiat, itu adalah ibadah. Yang mana ini harus kita ingat, harus kita berusaha menggunakan seluruh kehidupan kita sesuai dengan syariat Allah. Mata kita senantiasa kita pergunakan pada perkara-perkara yang dihalalkan, dan kita tidak pergunakan pada perkara yang diharamkan. Telinga kita pergunakan untuk mendengarkan yang halal, tidak kita pergunakan mendengarkan yang haram. Lisan kita untuk berbicara yang halal, yang dibolehkan. Dakwah ila Allah, baca Al-Quran, baca hadis, berbicara yang jujur, berbicara yang benar. Tidak kita pergunakan untuk menggibahi orang, merendahkan orang lain, memfitnah orang lain. Ini ibadah. Ya. Dan bahkan ketika kita mencari harta, kita berusaha mencari harta yang halal dan meninggalkan harta yang haram, ini ibadah. Berusaha sungguh-sungguh, di mana mungkin sekarang susah untuk mencari pekerjaan yang halal, tapi kita berusaha sungguh-sungguh, maka kesungguhan kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma sekedar puasa, sholat, zakat, ibadah itu, tapi mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka itu hakikat dari ibadah. Melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Ini yang Allah perintahkan kepada kita, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu wajibkan bagimu agar tidaklah kalian beribadah kecuali kepada Allah, tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Ya, senantiasa menjalankan syariat Allah di dalam kehidupan kita. Karena ibadah itu ketundukan, ketaatan, dan penghambaan diri. Asalnya ibadah itu dari abdun. Abdun itu budak. Jadi posisikan diri kita sebagai budak di hadapan Allah. Ya, namanya budak itu seorang hamba, enggak ada kebebasan. Ya, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Enggak ada pilihan lain. Enggak boleh tawar-tawar. Ini sikap kita kepada Allah itu harus seperti itu. Harus bagaimana seorang hamba, seorang abdul, seorang budak. Tidak ada pilihan baginya untuk melakukan pilihan yang lain. Ini yang harus kita posisikan kepada Allah. Kita tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, kita
jalankan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah wajibkan bagi kita. Dan dari sini para ulama menjelaskan bahasanya a'zamul wajibat tauhidullah tsumma birrul walidain wa 'azamud dzambi syirku billah tsumma 'uququl walidain. Ya, dari ayat di atas diambil kesimpulan bahwasanya sebaik-baik perkara yang wajib bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian birrul walidain, mentauhidkan Allah yaitu memurnikan ibadah, ketundukan, ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada ketaatan kepada selain Allah dalam kemaksiatan. Ya, apabila selain Allah memerintahkan maksiat, nggak boleh bagi kita untuk taat. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita taati, kita ibadahi. Ini yang kewajiban yang paling besar, itu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian setelah itu baru berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebesar-besar dosa adalah kesyirikan, kemudian durhaka kepada orang tua. Ya, jadi yang pertama hak kepada Allah, kemudian hak paling besar setelahnya adalah kepada orang tua. Dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah, dan juga setelahnya durhaka kepada orang tua. Hal ini juga sebagaimana yang Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Bakar bin Al-Harits Ats-Tsaqafi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maka aku beritahukan kepada kalian dengan dosa-dosa besar yang paling besar. Sampai 3 kali Rasulullah SAW berkata. Kemudian qalu bala ya Rasul, iya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Berbuat syirik pada Allah dan durhaka kepada orang tua. Ini dosa-dosa besar yang paling besar. Ya. Itu berbuat syirikan kepada Allah, durhaka kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Nah, ini faedah yang bisa diambil dari ayat di atas, bahwasanya perkara kewajiban yang paling besar adalah tauhid, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan, menduakan Allah di dalam peribadahan, dan juga setelah itu baru durhaka kepada orang tua. Itu menduakan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan yang kita taati, yang kita ikuti, termasuk ya diantaranya adalah hawa nafsu kita. Ya, apabila kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai suatu yang kita taati, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Ara'aita man ittakhadha ilaha wa hawahu fadallahu Allahu ala ilmin." Apakah kamu tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Maka Allah sesatkan dia di atas ilmu, dan Allah tutup pendengaran mereka dan hati mereka, dan juga Allah jadikan penutup dalam pandangan mereka. Ya. Jadi termasuk dari kesyirikan kalau kita mengedepankan hawa nafsu kita. Ini hati-hati kalau kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita, senantiasa bermaksiat kepada Allah. Ini hakikatnya kita telah berbuat kesyirikan, menduakan Allah dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita lebih kita taati daripada Allah. Ya, oleh karena itu kalau menjelaskan kalau seorang itu senantiasa bermaksiat, ya dia telah menjadikan
telah terjatuh dalam kesyirikan, menduakan Allah di dalam ketaatan. Dalilnya surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka kamu tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhannya. Allah menyebutkan ya, seorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Tuhan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau gitu yang orang beriman yang enggak terjatuh dalam kesyirikan, yang enggak pernah salah dong. Ya bukan seperti itu. Ya, orang beriman apa? Apabila dia melakukan kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan terus-menerus. Bukan senantiasa terus-menerus. Sebagaimana yang Allah taala tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Itu orang-orang yang apabila melakukan kemaksiatan, kekejian, mereka mengingat Allah dan beristighfar atas dosa mereka. Dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah? Wa lam yusiru 'ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus. Nah ini bedanya. Orang beriman, ya dia mungkin aja salah, tapi ketika dia tahu salah, astagfirullah ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, langsung meninggalkan. Berbeda dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia ikuti terus maksiatan. Dia tahu ini kemaksiatan, tapi dia terus melakukan dan terus melakukan. Ya, ini perbedaan. Jadi jangan sampai ketika kita sadar kita berbuat maksiat, kita khilaf, kita terus melakukan. Alhamdulillah. Karena ketika itu kita bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, menduakan Allah di dalam beribadah, di dalam ketaatan. Kita telah menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita taati, yang kita ikuti. Jadi syirik itu bukan cuma sekedar pakai jimat, ya, atau datang ke dukun, tapi juga kita mengikuti hawa nafsu dan terus melakukan kemaksiatan, mengikuti hawa nafsu, jadikan hawa nafsu kita sebagai tandingan bagi Allah. Kita telah terjatuh dalam kesyirikan ketika itu, na'udzubillah. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani wa yazni wa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu berzina dalam keadaan dia beriman. Jadi orang benar beriman, dia enggak akan terus melakukan dosa-dosa besar atau terus menerus dalam kemaksiatan. Dia langsung meninggalkannya. Ya. Makanya harus diingat, jangan sampai kita dengan tanpa sadar terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, kita merasa sudah nggak pakai jimat, nggak datang ke dukun, tapi masih terus maksiat. Na'udzubillah. Ya, ini sama aja, terjatuh dalam kesyirikan kalau seperti itu. Ya, makanya harus dipahami. Kesyirikan bukan cuma sekedar memakai jimat atau datang ke dukun, tapi juga kalau kita senantiasa bermaksiat, mengikuti hawa nafsu kita, mendahulukan hawa nafsu kita daripada perintah Allah, daripada syariat Allah, maka kita telah terjatuh dalam kesyirikan. Ya, karena menduakan Allah di dalam ketaatan, menjadikan hawa nafsu kita sebagai tandingan bagi Allah yang kita ikuti. Kita tinggalkan syariat Allah, kita ikuti ya hawa nafsu kita. Ini justru malah bukan cuma menjadikan tandingan, bahkan menyampingkan syariat Allah, hak Allah, tapi malah kita mengikuti hawa nafsu kita yang mengisi syariat Allah. Ya, hati-hati, jangan sampai kita terus menerus
mengikuti hawa nafsu kita di dalam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini at-tauhid a'dharul wajibat wa ahammuha. Kita ambil pelajaran tauhid adalah kewajiban yang paling besar dan paling penting, paling inti dalam kehidupan kita. Dan syirikan adalah dosa yang paling besar dan paling mudarat, ya, paling bahaya, ya. Karena pertama tauhid utamanya adalah maksud diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Ini maksud diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku di dalam peribadahan. Ya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di muka bumi ini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, mengesahkan Allah di dalam penghambaan, di dalam ketaatan, dalam melaksanakan amalan-amalan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, mengesahkan Allah di dalam menjalankan syariat Allah. Ya, ini yang Allah perintahkan pada kita. Bahkan maksud tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini hanya untuk satu tujuan itu. Gak ada tujuan yang lainnya. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk foya-foya, ya. Ustaz, kok Islam emang gak boleh senang-senang foya-foya gitu? Ya, boleh pada perkara-perkara yang memang dihalalkan. Dan banyak yang dihalalkan, banyak menikah, Masya Allah, kesenangan dihalalkan sama Allah. Tapi pada perkara-perkara yang dilarang gak boleh kita lakukan. Ya. Oh, kalau gitu terbatas dong Ustaz. Orang lain bisa mungkin minum khamar, bisa melakukan mungkin alhamdulillah perzinahan, senang-senang. Ya. Maka kita katakan tujuan di dunia itu ibadah. Bukan cuma senang-senang semata, foya-foya semata. Dan kesenangan banyak yang dihalalkan, menikah boleh sampai 4. Ya, tapi dengan syarat-syaratnya. Jangan sampai mau nambah tapi justru malah mau merusak rumah tangga yang pertama. Ini juga banyak salah praktek dalam poligami, ya, mau nambah istri tapi justru malah merusak rumah tangga yang pertama, justru malah mudarat. Ada kaidah fikih, maka wasilatan ila muharramin fa muharram. Apa yang bisa mengatakan pada sesuatu yang haram, maka perkara itu haram. Maka kalau dengan poligami merusak rumah tangga yang pertama, sehingga anaknya juga jadi rusak, jadi bandel karena perceraian, istrinya pun jadi terbengkalai, maka bisa haram poligami itu. Hati-hati, banyak nggak paham. Ya, kaum muslimin asal sembarang poligami, tapi justru malah melakukan dosa. Ya, dibolehkan perkara-perkara yang memang dihalalkan, kesenangan dunia, tapi tidak semuanya. Karena tujuan hidup di dunia ini bukan cuma foya-foya, bukan untuk senang-senang semata, untuk ibadah. Ini harus kita ingat. Sabar sedikit di dunia kita ibadah, tundukkan hawa nafsu kita. Di akhirat kita bisa masuk surga, senang-senang di sana selamanya. Yang kita tahu nikmatan surga, kalau dunia dibanding sama surga, dunia cuma satu tetes air dijadi celupkan lautan yang luas, dan lautan luas itu adalah surga. Masa kita mau cuma dapat satu tetes air ini doang? Sabar sedikit, sabar sebentar.
di dunia ini. Tahan hawa nafsu kita dari kemaksiatan-kemaksiatan di dalam Allah. Nanti kita akan dapatkan kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Tapi kalau kita nggak sabar, cuma mau yang sedikit ini aja, rugi. Cuma dapat sesuatu yang sangat sedikit. Dan di akhirat terancam dapatkan adab yang sangat pedih. Alhamdulillah, coba. Yang paling ringannya saja kata Rasulullah, Inna ahna an-nari adzaban yaumil qiyamah la rajulun tadha fi akhmasi qadamihi jamratani yawimu al-mar Bukhari. Siksaan neraka yang paling ringan adalah seorang ditaruh dua bara api di kaki dengan yang di otaknya. Yang satu harinya seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Dalam surat Al-Hadid 47 Allah Ta'ala berfirman, Inna yawman 'inda rabbika kalfi sanatin ma ta'udun. Sungguh satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, rugi kita. Cuma dapat kesenangan sedikit, satu tetes air di jaring selipkan ke lautan yang luas. Di akhirat mendapatkan adab yang sangat pedih luar biasa. Ini mana? Atau kita sabar sedikit di dunia, di akhirat mendapatkan kenikmatan surga yang luar biasa. Ya, dan ketika di dunia pun Allah akan berikan kesenangan, kebahagiaan. Karena janji Allah dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64, Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allah ila khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu kana takum lahum busyra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul 'adzim. Ketahui bahwa wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu orang-orang beriman bertakwa kepada Allah. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Janji Allah. Ya, kalau kita taat sama Allah di dunia pun Allah berikan kebahagiaan hidup dan juga di akhirat. Tapi kalau kita maksiat di dunia pun dia nggak mendapatkan kebahagiaan. Ya, mendapatkan dunia pun cuma sesuatu yang sangat remeh, sangat tidak ada nilainya sama sekali. Berbanding dengan surga Allah. Dan di akhirat dapatkan adab yang lebih. Ya, penting kita sabar. Sabar mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk ibadah, bukan untuk senang-senang foya-foya. Ini diingat. Sehingga kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan, penghambaan dan ketaatan. Dan kedua, keutamaan tauhid, bahwasanya para nabi semua diutus untuk menjelaskan tentang tauhid. Ya, tentang tauhid ibadah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Bahkan asasnya dakwahnya para nabi, pokoknya itu semua adalah menyerukan kepada tauhid, mengesahkan Allah di dalam peribadahan, dalam penghambaan, mengedepankan hak-hak Allah daripada yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Aku, maka beribadahlah kepadaku. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, ditaati dan diikuti syariatnya, ya, dan semua ibadah kita peruntukkan untuknya, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang asas dakwah para nabi semua. Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau kecuali kami wahyukan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Aku. Ya. Dan dalam surat An-Nahl juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul di mana mereka menyerukan beribadahlah kepada Allah dan tinggalkanlah taghut, ya, sesembahan selain Allah. Dan makna taghut sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian utama tauhid
Yang ketiga adalah tauhid sebab terbesar yang masukkan seorang hamba ke dalam surga. Adapun kesyirikan sebab terbesar yang masukkan seorang hamba ke dalam neraka. Karena tauhid ini amal ibadah yang paling utama, yang pahalanya paling besar. Maka tauhid memurnikan ibadah, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Ya, ini adalah ibadah yang paling besar yang bisa masukkan seorang hamba ke dalam surga. Adapun kesyirikan dosa paling besar yang bisa menyebabkan seorang masuk neraka. Alhamdulillah. Bagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah wa mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan dengan Allah dengan suatu apapun, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun, maka dia masuk neraka. Ya, maka hati-hati kalau kita tidak tauhidkan Allah atau kita berbuat kesyirikan. Ini sebab terbesar kita bisa masuk neraka, yang bisa menjadikan kita masuk neraka. Alhamdulillah. Maka harus dipahami tentang tauhid dan syirik agar kita bisa menyempurnakan tauhid kita, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena kalau kita terjatuh dalam kesyirikan, maka kesyirikan ini adalah sebab terbesar yang bisa masukkan seorang ke dalam neraka. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya, kalau kita mungkin amalan soleh kita sedikit akan tertutupi, bahkan akan hilang kalau kita terjatuh ke dalam kesyirikan besar. Ya, amalan kita bahkan akan terhapus, akan hilang, akan tidak dianggap kalau kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, di mana Rasulullah SAW, ya, di mana Allah Taala berfirman, ya, bahwasanya kesyirikan ini bisa menghapuskan amalan. Ya, kalau kita terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Ya, dan juga sebab seorang itu masuk ke dalam neraka apabila dia berbuat kesyirikan. Makanya harus kita jauhi, harus kita pelajari agar jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, apabila engkau berbuat kesyirikan maka akan hapus amal-amalmu. Ya, dan engkau jadi orang-orang yang merugi. Ya, jadi hati-hati sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan, maka hendaklah kita berusaha memahami apa itu tauhid, apa itu syirik, dan berusaha untuk menghindarinya. Ya. Kemudian bahwasanya tauhid ini adalah termasuk asbab dukhul jannah. Ya, termasuk sebab yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Di antaranya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna jannata haq wa anna nar haq adkhalahu Allahu jannah ala ma kana min amal."
barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hambanya dan utusannya dan kalimatnya yang Allah berikan pada Maryam, Allah tiupkan pada Maryam dan roh darinya, dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah masukkan ke dalam surga atas amal apa saja yang dia amalkan. Ini menunjukkan tauhid ini termasuk diantara sebab yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Dan juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah, fa inna man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah 'inda al-maut dakhala jannah yawma min-dahar." Talqinkanlah orang yang hendak meninggal ya dengan la ilaha illallah, karena sesungguhnya siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, maka disunahkan ketika kita menghadiri atau melihat orang dalam keadaan sakaratul maut, disunahkan untuk mentalkinkan, ya, mentiktekan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Dan ini masya Allah kalau kita perhatikan kalimat la ilaha illallah itu nggak perlu kita menggerakkan bibir, itu kita bisa mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah, ya. Artinya sebenarnya mudah diucapkan itu kalau kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan berpikir. Tapi kalau sakaratul maut, kalau Allah nggak mudahkan, susah itu mengucapkan. Padahal pada asalnya mudah diucapkan ketika kita tidak sakaratul maut. Tapi ketika sakaratul maut, ini amalan yang akan membantu kita untuk mengucapkan. Kalau amalan kita sedikit, maka kan susah kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena janjinya kata Rasulullah SAW, dan siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini dilihat dari amalan-amalan sebelumnya, apakah dia benar mentauhidkan Allah, memberikan hak la ilaha illallah, menjalankan konsekuensi la ilaha illallah atau tidak. Itu konsekuensinya ketaatan sepenuhnya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya untuk Allah, menggunakan seluruh kehidupannya hanya di jalan Allah. Itu konsekuensi la ilaha illallah, ya. Senantiasa mentaati Allah, perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Tapi kalau senantiasa hidupnya bermaksiat, tidak mengerjakan syariat Allah, atau bahkan terjatuh dalam kesyirikan, ya, maka akan sulit mengucapkan la ilaha illallah. Di sini menunjukkan bahwasanya tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadahan adalah sebab terbesar yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Ya, kemudian tauhid adalah sebab terbesar yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Ya, dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, di mana Nabi SAW bersabda, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqal ibad 'ala Allah ay ya'buduhu wa la yushriku bi syai'an. Haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bi syai'an. Rasulullah SAW bersabda, hak Allah atas hambanya adalah para hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dengan suatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab siapa saja yang tidak berbuat kesyirikan dengan Allah suatu apapun. Jadi kalau kita terbebas dari syirik, maka insyaallah kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan
Ya, artinya kesyirikan, terbebas dari kesyirikan yang sudah Anda jelaskan tadi. Ya, jangan sampai kita menduakan Allah dengan hawa nafsu kita, jangan sampai kita beribadah untuk selain Allah. Ini kesyirikan juga, jenis kesyirikan. Ria, beribadah untuk agar dapatkan pujian, ini kesyirikan. Beribadah agar mendapatkan harta, ini kesyirikan. Beribadah agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi manusia, ini kesyirikan. Ya, kita berniat ibadah untuk selain Allah, itu kesyirikan. Nah, syirki iradatun insan bi amali dunya, termasuk dari kesyirikan seorang berniat dunia dengan amal ibadahnya. Ini kesyirikan. Semua niat-niat karena dunia, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan dengan ibadahnya, ini kesyirikan, nggak boleh. Ya, maka apabila kita menghindar dari kesyirikan ini, ya maka kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat kesyirikan dengan Allah dengan suatu apapun. Ini harus kita pahami tentang kesyirikan agar kita bisa menyempurnakan tauhid kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini juga menunjukkan tauhid adalah sebab terbesar yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah hakul ibadah Allah, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab siapa saja yang tidak berbuat kesyirikan dengan suatu apapun. Ya, dari syaitan. Ya, lanjutkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti insyaallah pada Isya kita lanjut sedikit dan ada tanya jawab insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Lanjutkan pelajaran kita. Tadi Anda menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid adalah sama kewajiban yang paling besar, yang paling ditekankan, yang paling utama, diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian tauhid adalah maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah di dalam peribadahan. Kemudian juga diutusnya para rasul adalah untuk menjelaskan perkara tauhid di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terbesar yang bisa masukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga termasuk sebab terbesar bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan pentingnya cara tauhid itu mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Yang perlu untuk kita pahami bagaimana agar kita bisa menyempurnakan tauhid ini. Nah, disinilah kita akan pelajarinya. Di dalam kitab tauhid berisikan dalil-dalil tentang penjelasan tauhid dan juga bahayanya kesyirikan, sehingga kita bisa menyempurnakan tauhid ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya kesyirikan diantaranya seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah dosa-dosa besar yang paling besar. Yang kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar, akbar kabair. Kemudian bisa menghapuskan amalan.
Kalau syirik besar menghapuskan seluruh amalan kita. Kalau syirik kecil menghapuskan pahala amalan yang kita berbuat kesyirikan kecil di dalamnya. Jadi kalau kesyirikan besar, maka seluruh amalan kita bisa hapus. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Walau asyraku lahabata anhum ma kanu ya'malun." Surat Al-An'am ayat 88, andaikan mereka para nabi berbuat kesyirikan, maka akan hapus amal-amal mereka. Nah, tapi ya para nabi senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Apabila engkau berbuat kesyirikan, maka akan hapus amal-amalmu. Ya, maka ini bahaya kesyirikan. Kalau kita terjatuh dalam kesyirikan, maka akan hapus amal-amal kita. Kemudian dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni. Berdasarkan surat An-Nisa 48, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, dia telah berbuat suatu dosa yang besar. Artinya apabila seorang hamba itu meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa kesyirikan, maka dia akan diazab atas dosa kesyirikan tersebut. Nah, tapi dosa selain kesyirikan, maka bisa diazab, bisa juga diampuni. Tatal masyiah, di bawah kehendak Allah. Karena dalam surat An-Nisa 48 ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Liman yasha. Dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki. Ya, dan ini maksudnya dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa kesyirikan ataupun dosa selain kesyirikan. Kalau bertaubat, dua-duanya diampuni. Kalau sebelum meninggal dia bertobat dari dosa kesyirikan, maka diampuni. Atau dia meninggal dan sebelum meninggal dia bertobat dari dosa selain kesyirikan, diampuni. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah apabila seorang itu meninggal dalam keadaan bertobat, dalam keadaan belum bertobat dari dosa kesyirikan dan dosa selain kesyirikan, maka dosa kesyirikannya tidak diampuni. Adapun dosa selain kesyirikannya tergantung kehendak Allah. Bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah tidak ampuni, dan Allah akan mengazabnya. Tapi kalau dosa kesyirikan dia belum taubat, dia pasti akan diazab, ya, dan tidak diampuni. La yaghfiru ayyushraka bihi. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Artinya kalau bertaubat, dia belum bertaubat dan meninggal dan masih ada dosa selain kesyirikan, maka bisa diampuni oleh Allah dan bisa tidak diampuni. Ya. Ini menunjukkan bahayanya dosa kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan bahkan Allah akan mengharamkan surga apabila seorang itu ya terjatuh dalam kesyirikan. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah 72, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya orang berbuat syirikan, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Na'udzubillah, bisa kekal, Pak. Na'udzubillah, ya. Kalau kita terjatuh dalam syirikan atau melakukan kesyirikan dan kita meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa kesyirikan, maka na'udzubillah kita bisa kekal dalam neraka, tidak akan keluar. Tapi kalau tidak terjatuh dalam syirikan, ada kemungkinan kita akan keluar dari neraka dan masuk surga. Walaupun mungkin diazab dulu di neraka, tapi masih ada kesempatan, harapan untuk bisa keluar dari neraka, na'udzubillah. Tapi kalau kita terjatuh dalam syirikan, na'udzubillah bisa kekal dan tidak akan keluar dari neraka.
Karena dosa kesyirikan tidak diampuni, dan orang berbuat syirikan Allah haramkan atasnya surga, naudzubillah, dan tempatnya adalah neraka. Maka di sini menunjukkan pentingnya benar-benar kita mempelajari tentang tauhid agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan, karena bahaya. Kalau kita terjatuh dalam kesyirikan, bisa kekal dalam neraka beribu-ribu tahun tidak keluar-keluar. Alhamdulillah, ya. Maka perlu bagi kita perhatian kepada permasalahan tauhid agar kita bisa selamat dari kesyirikan dan bisa menyempurnakan tauhid kita sehingga kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka ada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Ya. Ini ancaman bagi orang terjatuh dalam syirikan atau melakukan syirikan, dia akan kekal di neraka dan tidak keluar. Dan kesyirikan adalah sebab kebinasaan dan kecelakaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga kesyirikan datangkan musibah dan kebinasaan serta kesengsaraan. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidaklah kami membinasakan suatu desa kecuali karena penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Dan kezaliman yang paling besar apa? Kesyirikan. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Wa qala Luqmanu li banihi wa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya dan menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, karena sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar." Ya, jadi kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 59, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidaklah kami membinasakan suatu desa kecuali karena penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Dan kezaliman terbesar adalah kesyirikan. Maka kesyirikan datangkan kebinasaan, ya, bagi kita, na'udzubillah, apabila kita senantiasa melakukan kesyirikan. Maka terjadinya musibah-musibah, gempa, banjir bandang dan sebagainya. Ini juga dikarenakan sebab terbesarnya adalah kesyirikan. Ya, kezaliman yang besar yaitu kesyirikan. Maka hendaklah kita berusaha sempurnakan ibadah kita, tauhid kita, ya, agar kita bisa senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjatuh dalam syirikan, sehingga kita bisa selamat, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ya. Bila kita benar-benar paham tentang tauhid, dan ini adalah inti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan juga inti ajaran para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya menyerukan kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, di dalam penghambaan, dalam ketaatan, ketundukan, dan melakukan amal-amal ibadah yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya, kita berusaha menyempurnakan tauhid dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan, fadhal. Kalau ada yang mau bertanya. Ya. Kalau orang tua kita berisi, apakah masih ada bisa diambil? Kalau dari doanya kemarin sampai kepada orang tua, apakah kesulitan orang tua bisa anaknya mendoakan anaknya? Iya. Setelah dia meninggal.
kalau sampai datang ke kita di Jawa. Ya, apabila orang tua kita kafir atau terjatuh dalam syirikan, maka tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat doa kita, karena dosa kesyirikan tadi tidak diampuni kalau dia meninggal dalam keadaan ya, belum bertaubat dari dosa kesyirikan itu. Ya, na'udzubillah. Ya, semoga saja Allah berikan uzur karena ketidaktahuan. Ini kembali kepada perkara yang gaib, pada Allah. Tapi kalau secara nasnya, secara syariatnya, bila seorang itu terjatuh dalam syirikan, maka tidak diampuni dosa kesyirikan itu walaupun anaknya mohonkan ampun. Ya, karena Allah sudah menegaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Kalau selain kesyirikan maka masih ada kesempatan untuk diampuni, tapi kalau dosa kesyirikan maka tidak ada kesempatan untuk diampuni Allah Ta'ala. Ya, lagi. Iya. Kenapa? Iya. Tobatnya iya tidak bisa diwakilkan. Karena di akhirat nanti juga masing-masing itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Hari di mana seorang itu berlepas diri dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari bapak dan ibunya. Berlepas diri masing-masing di akhirat. Wa sahibati wa bani, dan juga dari istri dan anaknya. Ya, masing-masing di akhirat nanti. Tidak bisa kita wakilkan taubatnya kalau dia belum bertaubat. Ya, Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni karena ketidaktahuannya, semoga aja. Ya, semoga saja Allah ampuni mungkin orang tua kita yang mungkin terjatuh atau melakukan kesyirikan karena ketidaktahuannya. Tapi kalau dari sinasnya, kalau seorang terjatuh dalam kesyirikan, ya, maka tidak akan diampuni. Allah Ta'ala.